Ya, masih bersama kita ya. Di mana coba? Di Konspirasi Prabu. Mas, konspirasi itu apa sih kepanjangannya? Konspirasi. Coba Tuan Guru bisa tebak nggak? Nah, banyak yang ada unsur bertanya-tanya. kopinya ya? Ada unsur kopi. Tepat. Apalagi Apa itu? Perjuangan dan aspirasi. Enggak, kopi inspirasi. Kopi inspirasi. Kopi inspirasi. Makanya di sini bicaranya yang inspiratif aja, Tuan Guru. Nggak usah yang berat-berat. Kecuali ngomongin Wapres kali ini yang lumayan berat nih. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak berat juga lah. Nggak berat juga ya? Kan Wapres harus selalu ada bersama Presiden ya. Berarti artinya nggak dipikirin? Tinggal siapanya. Tinggal yang siapanya. Dibicarakan oleh para pimpinan partai, terutama oleh ya Ibu Megawati ya sebagai pimpinan PDI Perjuangan. Memang bukannya cawapres itu harusnya dibicarakan antar partai koalisi, bukan hanya sama PDIP saja? Pasti dibicarakan bersama-sama. Tetapi kan juga masing-masing mengetahui makomnya sampai mana begitu. Makomnya sampai mana, levelnya di mana? Ya. Top table-nya di mana kan begitu. Tapi semua itu insya Allah baik semua. Nah kan sebenarnya kalau bicara tentang Wapres ya, saya ingat waktu lagi fotonya Tuan Guru dan juga Mas Ganjar itu viral, yang lagi pasang sepatu di masjid itu loh Tuan Guru. Oh iya. Itu kan viral. Saya baca tuh komentar-komentarnya Tuan Guru. Wah itu Ganjar TGB itu lumayan viral tuh Tuan Guru. Waktu Tuan Guru dielu-elukan sebagai salah satu calon wakil presiden untuk Mas Ganjar, Tuan Guru gimana nih melihatnya? Ya biasa saja lah Mas Prabu. Itu aspirasi dan apresiasi. Sebagai aspirasi ya bagus-bagus saja lah. Kan putra bangsa yang bisa menjadi pemimpin nasional itu sebenarnya banyak sekali. Ada yang nama-namanya sudah ada di survei, bolak-balik di survei. Ada juga yang mungkin tidak terlalu banyak di survei, tetapi sebenarnya punya potensi yang juga bisa memimpin. Jadi menurut saya sih bagus. Dan semakin banyak putra-putra bangsa yang diperbincangkan sebagai calon pemimpin nasional, itu artinya stok kepemimpinan kita cukup. Dan cukupnya stok kepemimpinan itu tanda sehatnya demokrasi bangsa. Karena kan demokrasi kita juga demokrasi yang menganut pembatasan periodisasi. Jadi kalau misalnya periode sudah habis, nggak ada stoknya kan repot. Jadi memang sirkulasi, kemudian kaderisasi itu bagus. Tapi Tuan Guru ini biasa aja tadi katanya responnya. Emang nggak ambisi Tuan Guru? Menurut saya sih semua politisi itu memiliki ambisi untuk menduduki jabatan politik. Ya itu sah-sah aja. Sah-sah aja ya Mas ya. Gini loh Mas Prabu, kalau misalnya ada orang masuk Akmil, lalu ditanya kamu cita-citamu jadi apa? Oh saya mau jadi jenderal. Bagus nggak itu? Bagus. Syukur kita anak muda yang masuk Akmil cita-citanya jadi jenderal. Masuk misalnya Akpol, mau ngapain? Saya pengen jadi Kapolri. Itu bagus. Yang repot kalau mau jadi apa? Saya mau jadi letnan saja. Saya mau jadi kopral. Kan repot gitu kan. Udah capek-capek. Orang masuk IPDN. Ngapain masuk IPDN? Wah saya mau jadi sekda. Saya mau jadi pejabat birokrat tertinggi. Untuk bisa menelurkan kebijakan birokrasi yang terbaik. Itu bagus. Jadi sah-sah aja ya. Ambisi sesuai jalurnya itu bagus Mas. Kecuali kalau ambisi bukan pada jalurnya. Misalnya apa itu? Misalnya begitu, ini penerimaan ASN. Mengapain jadi ASN? Saya menjadi konglomerat. Tapi maksudnya ASN kan nggak nyambung. Mau jadi orang kaya. Masuk pajak misalnya. Begitu menjadi pegawai pajak, mau ngapain cita-citanya? Wah saya mau jadi konglomerat terkaya di Indonesia. Tapi maksudnya jadi pegawai pajak misalnya. Salah dong. Jadi bukan makomnya tadi. Jadi ambisi dalam konteks yang yang baik, dengan proses yang baik, dan dalam ruang yang dimungkinkan, itu bagus. Tapi kalau misalnya Mas Ganjar, kemudian juga partai koalisi sepakat, kayaknya Tuan Guru cocok nih jadi wakil presidennya Ganjar Pranowo, siap atau bagaimana Saya jawabannya? pikir semua harus siap. Semua harus siap. Dalam posisi apapun, kan begini, saya sudah sampaikan tadi, bahwa kan PR kita itu mengisi ruang yang ada di Republik ini dengan hal-hal baik. Kalau saya misalnya berangkat dari latar belakang pendidikan yang dominan keagamaan, itu ada definisi tentang dakwah yang menurut saya menarik sekali. Apa itu? Menghadirkan keindahan Islam, misalnya bagi seorang Muslim. Dengan demikian maka dimanapun Mas Prabu
bisa berdakwah dalam arti menghadirkan kebaikan, ya, profesional, menunjukkan kinerja yang memberikan manfaat. Demikian pula menjadi politisi, menjadi pemimpin. Sehingga bagi saya yaitu suatu kewajiban untuk harus siap mengisi ruang-ruang yang ada. Bagi politisi harus siap mengisi ruang eksekutif maupun legislatif. Jadi siap gitu ya jawabannya Tuan Guru ya? Harus siap. Dukungan dari internal Perindo sendiri gimana, Tuan Kalau Guru? itu sih udah Udah tidak usah ditanyakan lagi ya. Aspirasi, Iya, oke. juga apresiasi, tapi kan semua prosesnya itu ada ruang-ruang, ada pangkomat. Nah, Dan ini yang kita mengetahui persis secara proporsional ruang-ruang itu, dan kita menghormati setiap yang berada di ruang itu dengan kewenangannya masing-masing. Oke, tapi memang daya tarik Perindo ini khas banget gitu loh, Mas Prabu dan juga Tuan Guru. Kalau kita lihat banyak sekali sekarang artis-artis, jurnalis juga tertarik untuk masuk ke Perindo. Tanggapan Tuan Guru sendiri gimana? Itu bagus ya. Jadi semakin beragam latar belakang yang masuk dalam partai politik, itu akan semakin menjadikan partai politik itu mampu menangkap pesan-pesan masyarakat. Oke. Jadi kalau misalnya yang ada di partai politik itu hanya homogen, satu latar belakang. Nanti ketika dia memotret masalah masyarakat itu hanya satu perspektif saja, kacamata kuda gitu. Tapi kalau beragam latar belakang nanti terjadi pengkayaan wawasan di situ sehingga partai politik itu bisa bersikap kepada publik, bisa menyikapi isu publik juga dengan lebih baik. Oke. Karena dia sudah punya background pemahaman yang utuh. Gitu. Oke, berarti artis-artis Termasuk ini... jurnalis, artis, silakan saja. Baik, berarti artis-artis ini masuk Perindo itu berdasarkan visi misi atau di casting nih, Tuan Guru? Harusnya berdasarkan visi misi. Visi misi ya, Tuan Guru? Harusnya ya. Karena berpolitik itu adalah tanggung jawab dan perkhidmatan. Jadi harus ada nilai tanggung jawab dan perkhidmatan itu. Dia bukan hanya performance dan juga bukan entertainment, tapi dia perkhidmatan dan tanggung jawab. Mau lihat sebuah video dulu nih, kita mau lihat video yang lagi viral tentang Aldi Taher nih. Hati gue ke Perindo. Ini hal yang sangat simpel dan asik dan keren. Gue iseng DM Pak Haritanu, IG. Gue punya nomor WA. Lu DM Pak Hate? Ya DM. Terus? Dibales. Halo Pak, saya mau nyalek. Aduh, nyesel gue kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu saya gabung Perindo? Ya gue ngerasa ini bukan sembarang ketum. Ya. Ini merakyat banget Pak. Merakyatnya gimana? Ya udah jatuh cinta gue. Ditambah lagi, itu dekat rumah gue di daerah Keramat Sentiong, terus Johar Baru. Gue lewat gerobak Perindo. Gue langsung inget gue tukang mie ayam Pak. Gue dorong-dorong gerobak. Itu di rumah gue di Cempaka Putih. Di garasi masih ada gerobak Pak. Gerobak. Terus gue DM. Dibales. Wah udah ini. Ya, lu jatuh cinta misalnya Perindo. Yes. Aldi Taher harus belajar. Harus belajar tentang beragam hal ya, terkait dengan politik, apalagi beliau mencalonkan diri. Ya. Kan begitu mencalonkan diri, probabilitas untuk terpilih kan ada. Oke. Akan semakin besar seiring dengan kerja-kerja konkret menyapa konstituen. Oke. Lalu ketika dia masuk dan misalnya terpilih, ya dia harus mengerti dong. Apa substansi didapatkan oleh Tuan Guru dari Aldi kan punya gaya seorang kayak Aldi begitu Taher? tuh. Iya, iya. Tapi substansinya adalah dia yang menyampaikan bagian dari yang menyebabkan dia tertarik. Itu selain dari humble-nya ketua umum, adalah karena ada program konkret Perindo yang dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Ada gerombak, ada UMKM. Jadi ini juga menurut saya satu konfirmasi bahwa program-program pro rakyat itu penting. Dan memang esensi partai politik ya dia juga harus mampu menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Secara survei sih sekarang meningkat ya Tuan Guru Perindo ini. 4-5%. Banyak yang memprediksi katanya lolos Senayan gitu. Lolos insya Allah, tapi kita ingin lolos dengan kepala tegak. Lolos dengan kepala tegak. Maksudnya lolos dengan kepala tegak itu bukan 4,1, 4,2 gitu ya. Yang lolosnya masuk pintu itu udah. Enggak, kita pengen masuk dengan kepala tegak, Assalamualaikum, dengan membawa marwah, dan itu insya Allah terjadi. Dengan persentase yang cukup baik, insya Allah. Amin. Nah, kita doain lah untuk Perindo kan bisa masuk. Sekarang nanti yang jadi PR adalah begini Tuan Guru. Menjamin
para caleg yang masuk itu terus nggak korupsi. Karena kan yang dijual sama Perindo sekarang ini bersih masa lalu. Ya kan, tidak ada kader-kader yang terlibat begitu. Tetapi begitu nanti masuk, ada kader yang kena korupsi, yang kena kasus apalah kayak partai-partai yang lain nih gitu ya. Akhirnya buyar lagi nama Perindo. Nah, menjaga itu bagaimana? Pertama, alhamdulillah kan selama hampir 5 tahun ya Mas Prabu, legislator Perindo di setiap daerah itu tidak ada yang terjerat korupsi. Yang jumlahnya 400-an orang. Lalu ke depannya bagaimana? Ya kita tetap pada komitmen untuk penegakan hukum. Dan untuk menjamin tidak ada anggota parlemen Perindo yang korupsi, itu memang kita tidak bisa menjamin 100%. Dalam arti tidak mungkin terjadi, kita nggak bisa jamin itu. Tetapi yang kita jamin adalah kita akan membangun sistem reward and punishment yang konsisten. Jadi begitu ada keterlibatan, kita akan segera berikan hukuman yang maksimal. Kita tidak mentolerir itu. Dan itu garis dari Bapak Ketua Umum seperti itu. Sangat tegas di dalam hal-hal yang terkait dengan penegakan. Walaupun pendekatan itu sebetulnya juga pendekatan yang dilakukan sama partai lain juga. Kan kalau kadernya kena kasus, ya dipecat juga gitu. Ada yang lain nggak dari Perindo yang bisa meyakinkan publik kalau Perindo ini beda sama kader-kader nanti yang nakal gitu? Memang kalau bicara tentang caleg itu kan proses dari hulu sampai hilir. Nah kami di hulunya itu sudah mengikhtiarkan maksimal berdasarkan tracing terhadap rekam jejak para caleg, khususnya caleg-caleg yang potensial. Jadi kami maksimalkan, upayakan bahwa memang tidak ada yang bermasalah. Sehingga ketika dia masuk ke Perindo dia tidak membawa masalah apa-apa, dan dengan demikian dia bisa lebih leluasa untuk bergerak. Dan tidak punya beban apa-apa ketika berada di DPR nanti. Pak TGB tadi kan kalau lihat Pak Aldi Taher ya, dia bilang jatuh cinta sama ketum Perindo, Pak Haritanu. Pak Tuan Guru sendiri, Pak TGB gitu, hubungannya sedekat apa dengan ketum, dengan Pak Haritanu Sudibyo? Ya menurut saya sih bagus ya. Artinya proses untuk saling mengisi, kemudian juga bertukar pandangan ya, baik melalui telepon, bertemu langsung, itu tidak ada sekat sama sekali. Dan saya lihat beliau memang punya komitmen kuat ya untuk menjadikan Perindo ini partai yang tidak sekedar meramaikan jagat politik, tapi memang punya peran. Perannya itu apa? Menghadirkan kebijakan afirmatif untuk para UKM kita yang jumlahnya 60 juta. Dan itu hanya bisa nanti melalui Senayan gitu, dalam bentuk regulasi, perundang-undangan dan hal yang terkait dengan itu. Jadi saya lihat komitmen beliau sangat kuat dan ya kita ikhtiarkan bersama. Nah Tuan Guru dan juga Mas Prabu, ini ada juga satu lagi video yang lucu dan juga ini lagi viral. Nah kita penasaran nih gimana ya komentar dari TGB, kita putar. Marilah seluruh rakyat Indonesia, marilah kita mari bersolawat, mengharapkan syafaat ridho Nabi Muhammad bersama kami El-Hafizi Kudus. Marilah semua satukan solawatmu dalam rangka haul dan festival rebana. Semoga semua tetap jaya. Indonesia maju, solawat nomor 1. Insya Allah kami juara 1. Nah Tuan Guru, itu tadi yang pertama ada anak kecil. Luar biasa ya, Masya Allah. Serba-serbi Mars Perindo. Iya, itu gimana ada nih komentarnya Tuan Guru? Yang bisa berhenti nangisnya kalau dengar Mars Perindo. Iya, dan itu bukan dibikin-bikin, emang benar. Iya. Jadi memang
mungkin karena aransemennya bagus, ya gampang, kemudian kata-katanya juga menarik, tidak terlalu panjang. Dan menurut saya juga paling konklusif, yaitu Mars yang memang langsung menyentuh kepada ide, gagasan, dan visi. Nggak banyak bunga-bunganya gitu. Nggak banyak bunga-bunga. Jadi gampang, enak didengar, sehingga anak-anak kecil itu banyak yang suka gitu. Nah, tinggal memang PR kami, PR kita semua keluarga besar Perindo itu bagaimana meningkatkan dari likability gitu ya, kesukaan menjadi electability, menjadi kemudian dipilih gitu. Dan menurut saya insya Allah kita menuju ke sana. Tadi bahkan ada santri-santri yang memplesetkan ya menjadi lagu sholawatan itu bagus, ya silakan aja. Ya, kita persilakan saja untuk dikreasikan kayak apa gitu. Karena bagi kami ya itu mungkin bagian dari Perindo juga telah menghadirkan kegembiraan kepada publik. Ya. Itu lagu yang menggembirakan, menyenangkan, dan optimis sekali. Iya, tapi benar-benar loh itu Mas Prabu, ponakan saya sampai hafal loh lagunya. Kamu hafal nggak? Hafal Mana dong, coba? bagian depannya. Ini kita harus, ini nih, kampanye nih kita nih. Coba, bisa nggak? Tantangin ya kita Tuan Guru ya. Kita tantangin ya. Hafal nggak Ayah nih? Dikasih apa nih saya? Kasih kursi nggak nih? Loh. Dikasih kursi. Ya nyalek dulu Nyalek kalau dulu mau ya. kursi. Oh iya, oke. Tapi Mas seru banget ya ini untuk Mars Perindo ini ya, Mas Prabu ya, semua hafal. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Guru tadi, liriknya juga sangat mudah. Dan ini ternyata diciptakan oleh Ibu Liliana. Iya, Ibu Liliana itu punya talenta seni luar biasa ya. Betul. Tanggal lahirnya sama dengan saya loh. Oh ya? Iya. Kamu mau salam juga sama Ibu Liliana sekalian salam aja. Ibu Liliana. Oke. Jadi bicara tentang Perindo ini optimis lah ya Tuan Guru. Jangan masa pakai lah depan. dong. Optimis lah ya. Enggak pakai lah Optimis ya. ya. Gitu. Kita optimis. Gitu. Dan optimis kita itu very scientific kok. Very scientific. Jadi bukan optimis dari Coba dijelaskan gimana? berdasarkan ngambil udara, nangkap udara, enggak. Scientific itu artinya apa? Memang trennya Perindo itu terus naik sejak setahun terakhir. Dan kita selalu berada pada posisi ya sekitar 4% lah di survei-survei yang kredibel. Artinya itu bagus. Dan sekali lagi itu adalah keterpilihan partai. Belum caleg-caleg kita turun, program-program juga semakin intensif, itu belum. Mudah-mudahan nanti seiring dengan semakin banyaknya program-program intervensi ke tengah masyarakat, keterpilihan akan semakin meningkat. Jadi kami sangat optimis dan itu very scientific. Insya Allah. Berapa persen targetnya? Mudah-mudahan di atas 6%. Di atas 6%. Insya Allah. Iya, bisa 10%, bisa 15%, di atas 6%. Pokoknya unit lah di atas 6%. Mudah-mudahan. 6%. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Tuan Guru sudah main ke Konspirasi Prabu. Semoga tadi ya perbincangan kita ini yang bagus-bagus dikabulkan. Amin. Dan juga Optimis. ya pemirsa di Indonesia yang paling penting juga bisa optimis menatap pemilu kita di 2024. Harus Mas Prabu. Kalau menurut saya itu PR kita bagaimana politik itu menjadi instrumen relaksasi sosial. Jadi itu menyamankan semua. Jangan ajang politik itu membuat kita mumet, membuat kita saling menjauh, apalagi bermusuhan. Bikin itu menjadi kenduri bersama kita. Siapapun yang kemudian nanti menjadi pemenangnya, ya itulah pemimpin kita bersama. Siap. Terima kasih Tuan Guru. Sehat-sehat selalu. Nah, sudah selesai ini Konspirasi Prabu malam hari ini dengan semua informasi yang kami hadirkan kepada Anda. Ada juga tadi perbincangan dengan Tuan Guru Bajang ya. Sangat menarik sekali. Kita harus pamit. Saya Prabu Revolusi. Dan saya Ayah Nufus. Pemirsa terima kasih dan sampai jumpa.